Shalom, salam jumpa kembali dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Klasis Timur Tengah Utara. Hari ini kita ada dalam perenungan di bawah tema Perjumpaan dengan Yesus Membaharui Budaya dan Misi. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami terus mengharapkan campur tangan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami untuk terus menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa lewat firman-Mu lah yang akan terus mengubah dan membaharui kehidupan kami. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu dapat kami aminkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat renungan kita pada saat ini adalah ayat 4 dan ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara-saudaraku sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini tidak selamanya apa yang kita rencanakan dan perjuangkan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau sebaliknya, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan perjuangkan. Semua bermula dari Yesus. Yesus menentang kemunafikan para pemuka agama Yahudi. Yesus menentang tradisi budaya dan adat istiadat Yahudi yang menyesatkan. Yesus menentang hukuman fisik terhadap perempuan yang melakukan dosa dan lain sebagainya. Yesus menentang aturan-aturan ini bukan karena Yesus mau membiarkan manusia terus hidup dalam dosa, melainkan Yesus ingin menunjukkan cara yang Allah inginkan dalam menuntun seseorang meninggalkan dosa-dosanya. Semua bermula dari Yesus, hingga para pengikutnya, termasuk Paulus pun teraniaya dan terbunuh untuk satu tujuan, yaitu menegakkan hukum Tuhan di tengah-tengah dunia. Tradisi yang berkembang di sebuah daerah akan sangat mempengaruhi pola hidup, pola berpikir, dan tindakan dari komunitas sosial manusia yang hidup di wilayah tersebut. Itu berarti bahwa apa yang kita terima sebagai ajaran dari orang tua dan lingkungan kita, itu yang akan membentuk kepribadian kita. Dan untuk memahami hal ini secara mendalam, mari kita belajar dari kisah pertobatan Saulus menjadi Paulus. Proses pertobatan Paulus ini dapat kita pahami dalam 3 bahagian, yakni yang pertama, kehidupan Saulus sebelum bertobat. Yang kedua, Saulus bertemu dengan Tuhan dan bertobat. Yang ketiga, kehidupan Paulus setelah pertobatannya. Hal yang pertama, Saulus lahir dan dibesarkan dalam ajaran agama Yahudi yang mengutamakan ketaatan pada hukum Taurat. Saulus juga dididik dalam tradisi Yahudi
dengan aturan-aturan yang walaupun tidak tertulis, namun tetap hidup dan diyakini secara turun-temurun. Bahkan Saulus tergolong dalam kelompok orang-orang Yahudi Farisi, yaitu pemuka-pemuka agama Yahudi yang berasal dari kelompok pengusaha menengah. Mereka sangat taat dan dengan gigih menjaga serta menegakkan agama tradisi Yahudi. Mereka menganggap diri mereka lebih saleh dari orang yang berada di luar mereka. Oleh karena itu, kehadiran Yesus di tengah-tengah bangsa Yahudi dirasakan sebagai ancaman bagi keberadaan mereka. Karena ajaran Yesus senantiasa bertolak belakang dengan tradisi Yahudi. Akibatnya, Yesus dan murid-muridnya sangat dibenci. Bahkan pada puncaknya mereka berhasil menyalibkan Yesus. Sedangkan para murid diburu, dianiaya, dan dibunuh juga. Saulus terlibat dalam tindakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi saat itu. Pertanyaannya adalah, mengapakah Saulus dan Farisi lainnya menganiaya dan membunuh pengikut-pengikut Yesus? Padahal hukum Taurat yang mereka pertahankan itu juga memuat larangan untuk jangan membunuh. Dari sinilah kita dapat mengerti bahwa ternyata penganiayaan dan pembunuhan pengikut Kristus bukanlah tuntutan dari hukum Taurat, melainkan didasarkan pada tradisi Yahudi yang melegalkan kejahatan kemanusiaan terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengan tradisi mereka. Kesimpulannya adalah, aturan yang hidup dan berkembang sebagai tradisi Yahudi itu sendiri telah membutakan mata hati para penganutnya terhadap hukum Taurat yang berasal dari Tuhan. Jadi tradisi ini sebenarnya bertolak belakang dengan hukum Taurat. Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk menggagalkan tindakan kejahatan. Dia tahu niat jahat dari Saulus, dan dia juga tahu bahwa Saulus adalah orang yang dapat diandalkan untuk kemudian akan dijadikan seorang tokoh pekabar Injil. Hal yang kedua, yaitu peristiwa perjumpaan Saulus dengan Tuhan dalam perjalanan ke kota Damsyik adalah momen di mana Tuhan ingin membuat Saulus bertobat dan merubah pandangan hidupnya yang salah. Peristiwa ini adalah puncak dari kesadaran Saulus. Saulus menyadari apa yang dia yakini, apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan fatal, sebuah tindakan yang justru sangat menyakiti hati Tuhan. Setelah Paulus bertobat, dia seperti terlahir kembali dengan pikiran dan perbuatan yang baru. Dia ingin mempersembahkan hidup dan matinya hanya untuk melayani Tuhan. Saulus telah berubah menjadi Paulus. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup merubah ketaatan pada tradisi yang salah kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Yang ketiga, perjumpaan Tuhan dengan Paulus telah menumbuhkan suatu komitmen perubahan
dalam dirinya. Dalam tempo yang sangat singkat, Paulus merubah pola pikir dan tindakannya yang sudah dibangun dari sejak kecil. Ia berubah menjadi pribadi yang baru dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari seorang penganiaya berubah menjadi seorang pembela umat Kristiani. Keputusan Paulus ini tidak hanya terbatas pada ucapan saja, tetapi dibuktikannya lewat tindakan nyata, yaitu dia mengarahkan seluruh kemampuannya untuk mengabarkan Injil kebenaran Kristus. Kehidupan setelah pertobatan Saulus menjadi Paulus telah menjadi salah satu pemicu pergerakan pekabaran Injil sampai ke berbagai belahan bumi ini. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari kehidupan Saulus sebelum bertobat, kemudian perjumpaannya dengan Yesus yang membuatnya bertobat dan menjalani kehidupan pelayanannya sebagai pekabar Injil, maka kita harus mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sanggup merubah hidup kita yang salah menjadi kehidupan yang benar. Dari cerita Saulus menjadi Paulus ini, kita perlu menyadari satu hal, yaitu Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus menghilangkan tradisi kita. Tetapi Yesus inginkan adalah kita harus mampu memilah hal yang perlu kita pertahankan dan mana hal yang harus kita tinggalkan. Kita harus jujur mengakui bahwa sebahagian dari umat Tuhan yang hidup di zaman ini masih terikat dengan tradisi dan kebiasaan hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita dilahirkan dalam tradisi dan budaya yang sudah berkembang. Kita juga dilahirkan di tengah-tengah angkatan umat yang telah mengenal Tuhan. Kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam diri kita. Namun kita juga masih membuka diri pada kebiasaan hidup yang menyesatkan kita. Ini bukti bahwa kita belum mampu memilah mana hidup yang baik di hadapan Tuhan dan mana hidup yang membawa kita pada kesesatan. Kita harus berani untuk mengatakan tidak pada dosa. Kita harus meninggalkan perilaku yang jahat dan kembali kepada kebenaran Kristus, yakni melalui jalan pertobatan seperti yang telah dilakukan Paulus. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam diri kita ada Roh Tuhan yang sanggup memberi kita hikmat untuk memilih jalan kebenaran menurut kehendak Tuhan. Jika Tuhan Yesus sanggup merubah Saulus sang penganiaya menjadi Paulus sang pekabar Injil, maka dia juga akan sanggup merubah diri kita melalui pertobatan. Membuka diri dan menerima pertobatan, perubahan dari Tuhan adalah sebuah kebaikan. Ingatlah bahwa pertobatan adalah hal yang mulia di hadapan Tuhan. Pakailah waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk terus menabur kebaikan kepada dunia, agar dunia diselimuti kegelapan dapat melihat terang yang besar dari Tuhan Allah yang kita imani. Amin.